Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama, sesuai dengan judul, kali ini saya tuh mau beraktivitas di sore hari. Nah ini tuh sekitar jam 3 sore kurang. BTW di sini saya juga pengen banget bilang sama teman-teman semua, jangan salfok sama baju saya kalau misalkan saya tuh lagi bebersih rumah pakainya tuh celana kayak gini. Insya Allah saya nyaman-nyaman aja ya pakai baju kayak gini. Jadi waktu habis ngejemput kakak Ale pulang sekolah kan langsung istirahat tidur ya. Nah pas tidur siang saya tuh nggak ganti baju, pakainya itu baju yang ini. Nah di sore hari berhubung saya tuh belum mandi kan masih pakai baju ini. Ya udahlah saya sekalian aja buat bikin video. Kalau misalkan mau ganti baju lagi tuh kayak nanggung sayang gitu. Oke, di sore hari kegiatan saya tuh seperti ini. Kalau misalkan saya tuh udah selesai masak-masak, nah posisinya kalau pak suami saya tuh lagi shift malam, biasanya itu saya masak-masaknya di pagi hari. Kalau di sore hari saya nggak masak-masak. Tapi kalau pak suami saya tuh posisinya lagi shift pagi, biasanya di siang hari saya tuh mulai masak-masak sekitar jam 2-an. Tapi nggak tentu juga kalau misalkan kakak Ale lagi libur les ya biasanya saya masaknya itu habis asar. Kalau misalkan saya lagi mager banget dan masakan saya simpel ya biasanya saya masaknya itu habis maghrib sebelum pak suami itu pulang kerja shift pagi. Ya pokoknya sepinter-pinternya saya aja lah ya mengatur waktu tuh kayak gimana biar semuanya itu selesai tepat waktu. Oke udah selesai nyapu, temen banget juga kan ya Bunda Alia nyapunya itu dari ruang makan ke depan, biasanya kan dari depan ke belakang. Jadi biasanya kalau misalkan saya lagi bebersih di sore hari cuma nyapu doang, biasanya nyapunya emang dari belakang ke depan. Tapi kalau misalkan saya bebersihnya itu dimulai dari pagi hari, biasanya saya nyapunya itu dari depan ke belakang. Ya pokoknya kadang sesuka-sukanya saya aja gitulah. Kalau untuk masalah mitos mah percaya nggak percaya. Oke lanjut lagi, tadi saya udah selesai menata piring. Nah untuk cucian piring ini masih ada sedikit, jadi langsung saya cuci aja terus saya taruh deh di peniris piring. Nah ini tuh piring tadi bekas saya makan siang sama kakak Alea. Emang sengaja nggak langsung saya cuci, soalnya waktu saya udah selesai makan siang sama kakak Alea, adik Moren tuh tiba-tiba jadi kan mau nggak mau emang harus dicebokin terlebih dahulu. Nah karena jamnya itu menunjukkan pukul jam 3 kurang 10 menit, ya udahlah adik Moren tuh sekalian aja saya mandiin. Gak asik banget ya adik Moren mandinya. Iya udah kebiasaan aja adik Moren tuh mandinya sekitar jam 3-an sore, karena kan kakak Alia sekitar jam 4-an kurang 10 menit udah harus berangkat ngaji sama les. Jadi mau gak mau emang harus gasik gitu beraktivitasnya. Nah untuk kakak Alea ataupun saya juga sama aja ya, mandinya itu gasik sekitar jam 3-an sore. Tapi kalau misalkan weekend ya kadang-kadang mandinya itu sore, bisa jam 4-an sore, jam 5 ataupun kadang habis maghrib. Tapi ya itu khusus buat bundanya aja ataupun ayahnya kalau misalkan mandinya itu habis maghrib. Saya pun jarang-jarang banget ya mandinya itu habis maghrib. Mentok-mentok jam 5 biasanya saya tuh udah selesai mandi. Oke lanjut lagi ke videonya. Tadinya tuh waktu saya lagi mau makein baju kakak Alea mau saya videoin gitu kan ya, lumayan mungkin sih ada durasi sekitar 1 menitan kalau misalkan udah diedit. Tapi sayangnya waktu saya lewat tiba-tiba tuh ngeblur sendiri dong. Biasalah HP emang suka kayak gitu ya, suka ngerjain banget. Oke lanjut, ini saya tuh lagi pakai lipstick, tapi sebelumnya saya udah pakai toner, udah pakai sunscreen, pakai BB cream sama pakai bedak. Jadi tinggal pakai lipstick aja. Jadi biasanya di pagi hari sama di sore hari saya tuh emang pakai bedak kayak gitu kalau misalkan lagi nganter kakak Alea sekolah ataupun lagi nganter kakak Alea ngaji. Kecuali kalau weekend, kalau nggak kemana-mana ya biasanya saya nggak pakai apapun kecuali ya krim pagi gitu. Krim paginya pun saya cuma pakai Scarlett aja, nggak pakai yang neko-neko. Untuk skincare saya pun kadang pakainya juga masih Dangdong dan sama juga saya masih pakai Scarlett dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah sih cocok-cocok aja ya. Kalau saya ngerasanya sih ya kayak biasa aja gitu. Yang penting muka saya tuh ya kayak gini gitu loh, nggak yang terlalu kusam-kusam amat. Oke lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi mau masak-masak. Untuk video masak-masaknya baru saya taruh di durasi sekarang, nggak ditaruh di durasi waktu awal-awal. Nah untuk video masak-masaknya ini juga sama seperti biasa, videonya itu campur-campur, bukan video di satu hari yang saya bikin. Untuk masak-masaknya kali ini juga simple banget, pokoknya sama seperti biasa, masak-masaknya itu simple, nggak mau yang ribet-ribet. BTW teman-teman jangan salfok sama minyak saya, ini minyaknya itu emang udah menghitam, baru 2 kali saya pakai buat ngegoreng ikan. Nah kalau buat ngegoreng ikan tuh emang hasilnya kayak gini ya, tapi kalau misalkan mau saya buang kayak sayang banget gitu loh, soalnya kan belum 3 kali dipakai.
Nah, jadi saya pakai sekali lagi, nanti habis itu bakal saya taruh di botol aqua. Nah, biasanya saya kumpulin terus nanti saya jual. Untuk harga per 1 liternya itu saya kurang tahu berapa sih, soalnya emang udah lumayan lama banget saya tuh nggak ngejual minyak-minyak bekas kayak gitu. Nah, untuk minyak bekas kayak gitu tuh biasanya nanti diolah lagi, tapi saya agak lupa buat diolah jadi apa gitu. Oke lah, lanjut aja ya. Nah, di sini tadi saya tuh lagi goreng tempe sama tahu, terus habis itu saya lagi ngirisin kacang panjang. Jangan salfok juga sama cara saya lagi ngirisin kacang panjang. Biasanya kalau ngirisin kacang panjang saya emang selalu kayak gini. Kalau misalkan lagi semangat ya biasanya saya taruh di talenan. Nah, untuk campurannya saya cuman pakai toge aja, nggak pakai yang neko-neko. Pokoknya masakan saya tuh beneran simple banget, yang penting kan nikmat, yang penting tuh perutnya kenyang. Ayo, betul apa betul? Oke, lanjut. Untuk tempe sama tahunya di bagian bawah udah mateng, jadi langsung saya bolak-balik biar semuanya itu matang merata. Tapi sayangnya untuk tempenya itu agak lumayan gosong, nggak apa-apa lah, yang penting rasanya tuh masih enak, bukan rasa yang agak gosong-gosong banget gitu. Ah elah, Bunda Ale yang les aja ya, itu dilihat juga tempenya kelihatan gosong banget, pasti rasanya gosong. Tapi beneran deh, ini tempenya itu rasanya nggak gosong waktu saya icipin. Oke lah, udah nggak usah ngebahas masalah tempe ya, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau ngegoreng ikan salem. Alhamdulillah, tumben banget ya Bunda Alia tuh keinget ini namanya itu ikan salem. Biasanya kan suka lupa. Nah, untuk ikan salemnya ini saya belinya itu di Mamang Erik. Untuk harganya berapa ya? Saya lupa, soalnya belanjanya udah agak lumayan lama. Nah, untuk ikan salemnya dibuang di bagian kotoran terus dipotong menjadi 2 karena saya kurang suka kalau misalkan ngegoreng ikan salem yang masih panjang-panjang. Nah, untuk ikan salemnya terus saya sayat-sayat terus saya kasih garam. Nah, untuk ngasih garamnya agak lumayan banyak biar nanti tuh asin. Jadi kalau lagi ngegoreng ikan salem saya cuma pakai garam aja, nggak pakai yang neko-neko karena ya enak-enak aja sih walaupun pakainya itu garam. Oke, lanjut. Nah, di sini saya tuh lagi ngirisin bawang merah, bawang putih sama cabai merah yang udah saya buang bijinya buat nanti bikin tumisan kacang panjang dicampur toge. Nah, kalau lagi ngegoreng ikan salem juga jangan lupa ditutupin pakai tutup panci, soalnya kalau nggak ditutupin nanti yang ada tuh meletok kemana-mana. Dulu tuh saya pernah banget dia ngegoreng ikan salem nggak saya tutupin, waduh Masya Allah rasanya itu takut banget karena meletoknya itu bener-bener yang parah banget. Oke lah, lanjut lagi ke videonya, masih dengan wajan legendaris. Bunda Alia alasan mulu deh pakainya itu wajan legendaris. Ini karena sayang apa gimana sih, nggak tahu lah, pokoknya saya tuh lagi nyaman aja ya pakainya itu wajan legendaris. Nah, untuk bumbunya udah mateng, tinggal dimasukin aja tuh untuk kacang panjang sama togenya. Terus ditambahin air agak lumayan banyak, soalnya kakak Alia suka sama yang berkuah-kuah. Nah, untuk bumbu tambahannya sama seperti biasa, saya cuma pakai masako ayam, garam, terus saya pakai micin, pakai gula pasir, pakai lada sedikit sama saus tiram. Nah, ya udah untuk bumbunya cuman kayak gitu aja. Jangan lupa nanti dikoreksi rasa. Kalau misalkan rasanya udah pas ya udah tinggal ditinggalin aja sampai nanti kacang panjangnya itu lunak ataupun mateng. Oke, lanjut lagi. Untuk ikan salemnya di bagian bawah ini udah mateng, jadi langsung saya balik aja biar nanti semuanya itu matang merata. Nah, kalau lagi ngegoreng ikan salem kayak gini, saya lebih suka yang sampai garing banget. Soalnya kalau kurang garing tuh rasanya kayak kurang nampol aja gitu loh. Masih ada bau-bau gimana gitunya. Tapi ini sih versinya saya ya. Kalau misalkan versinya teman-teman kok lebih suka yang agak apa ya namanya setengah mateng gitu ya nggak apa-apa. Oke, semuanya udah mateng ikannya, jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan. Nah, lanjut lagi untuk minyaknya ini nanggung banget buat ngegoreng percabean lah ya, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa ditutupin juga, soalnya kalau nggak ditutupin nanti cabenya itu meletok-meletok. Oke, alhamdulillah untuk tumisannya udah mateng, jadi langsung saya masukin aja ke dalam mangkok. Nah, jangan lupa nanti kuahnya juga ditumpahin, soalnya kalau nggak ditumpahin kan sayang banget ya. Kok ditumpahin sih, mohon maaf salah ngomong, maksudnya itu dituangin, gak apa-apa lah ya. Pasti teman-teman semua yang udah sering nonton Bunda Alia paham banget kalau Bunda Alia tuh kalau ngomong suka dibolak-balik terus. Oke, lanjut lagi untuk ikan sama tempe tahunya udah mateng. Saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk percabeannya ini juga udah mateng. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai merah setan, cabai hijau rawit, terus saya kasih kemiri juga. Nah, tinggal diulek aja kayak gini. Bumbu tambahannya saya kasih tambahan garam, ditambah micin, terasi sama gula jawa. Udah kayak gitu aja. Simple deh, masakan saya cuman kayak gitu aja. Yang penting Pak suami pulang kerja ada makanan di atas meja makan juga saya udah tenang banget rasanya. Dan Pak suami juga pastinya itu nggak ngomel-ngomel ya. Kalau misalkan beli terus tuh Pak suami suka ngomel-ngomel, soalnya kan nanti belinya itu bareng sama Pak suami pas Pak suami pulang kerja.
Capek kalau kata Pak suami tuh pulang kerja suruh beli makanan lagi. Ya udah sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.